Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Puspita Astianingrum dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengantar word yang terdiri dari pengertian, fitur-fitur word, dan juga margin. Yang pertama, pengertian word. Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata andalan Microsoft. Microsoft Word ini diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multi-Tool Word untuk Xenix. Dan fitur-fitur Word. Fitur-fitur Word terdiri dari yang pertama ada menu bar. Menu bar digunakan untuk menu yang fungsinya tidak sama melakukan pengaturan yang ada di bagian-bagian. Menu bar terdiri dari file, home, layout, dan lain-lain. Yang kedua ada scroll bar. Scroll bar ini digunakan untuk menggeser layar ke horizontal atau vertikal yang biasa disebut menggeser layar ke atas atau ke bawah. Yang ketiga ada Windows menu. Windows menu ada 3 jenis pilihan tampilan, yaitu minimize dan restore untuk tampilan awal, dan maximize dengan tampilan page atau halaman penuh. Yang keempat, title bar. Title bar fungsinya adalah untuk memperlihatkan judul atau nama pada dokumen. Yang kelima, page status. Page status fungsinya untuk menampilkan jumlah halaman dokumen yang sedang dikerjakan. Letaknya ada di kiri bawah pada Microsoft Word. Yang keenam ada ribbon tool. Ribbon ini berisi perintah yang diperlukan dalam melakukan tugas di Word. Di sini contohnya ada font dan juga ukuran font yang termasuk dari ribbon tool. Yang ketujuh ada quick access toolbar. Berisi sekumpulan perintah yang ditampilkan di samping tombol aplikasi atau di bawah tab kategori. Yang terakhir ada zoom menu. Fungsi dari zoom menu untuk memperbesar atau memperkecil pekerjaan kita. Zoom menu terletak pada kanan bawah pada Microsoft Word. Yang terakhir margin. Semua pasti tidak asing lagi dong dengan margin. Fungsi margin pada Microsoft Word ini untuk mengatur jarak pada file dokumen. Cara menggunakan margin yang pertama ada mengatur jarak antara bagian sisi kanan, kiri, atas, bawah pada dokumen dengan satuan ukur mm atau mm dan juga cm atau cm. Yang kedua, mengatur orientasi pada dokumen, apakah di tampilan dalam bentuk potret, memajang ke bawah, atau landscape memajang ke samping. Nah, cara menggunakan margin ini sendiri adalah pilih tab layout dari ribbon atas, pilih margin, pilih salah satu margin bawaan atau margin custom yang diperlukan. Dan terakhir ada tampilan beberapa pilihan margin di Word dan di bawahnya terdapat custom margin untuk digunakan kalian mengatur jarak atau sisi yang kalian butuhkan pada dokumen kalian. Untuk font di sini itu tuh fungsi Microsoft Word pada huruf untuk mengganti bentuk huruf pada penulisan. Nah, itu tuh ada 3 jenis perintah pemformatan karakter di Microsoft Word. Yang pertama itu tuh ada bold di sini gambarnya. Terus yang kedua itu ada italic. Terus yang ketiga itu ada underline. Untuk fungsi bold itu yang pertama itu tuh bisa fungsi bold itu caranya itu pilih teks atau huruf.
lalu lakukan salah satu cara untuk menebalkannya. Lalu klik gambar icon pada ribbon home, lalu tekan shortcut dan Ctrl atau Ctrl plus B. Fungsi underline di sini itu bisa kita lakukan. Untuk cara melakukannya, pilih teks atau huruf yang akan kita kasih garis underline seperti itu. Terus klik gambar icon huruf U yang terletak di bagian home. Terus tekan shortcut atau Ctrl plus U, klik icon di samping kanan gambar icon U, pilih jenis garis yang akan kita tampilkan. Nah, nanti maka kata yang kita underline itu terlihat jelas underline-nya. Drop cap itu adalah fungsi dari menu insert teks di Microsoft Word yang digunakan untuk membuat huruf kapital besar di huruf pertama dalam awalan kalimat atau paragraf. Terdapat dua jenis model. Yang pertama itu tuh drop cap dan in margin. Terus bagaimana cara kita untuk menggunakan drop cap tersebut? Caranya itu tuh kita bisa klik insert di bagian menu home di Microsoft Word, lalu kita pilih teks dan kita klik yang drop cap. Langkah pertamanya ini drop pad model ini biasanya menghabiskan 2-3 baris dalam paragraf. Nanti di sini akan ditampilkan contohnya. Terus yang kedua, in margin. Model ini biasanya menghabiskan sebagai margin setiap paragraf. Contohnya akan muncul di sebelah sini. WordArt ini tuh fungsi insert text di Microsoft Word yang digunakan untuk membuat huruf dengan efek spesial. Biasanya digunakan untuk judul dalam sebuah karya dalam bentuk majalah. Nah, gimana sih cara kita untuk menggunakan WordArt ini? Caranya kita klik insert di bagian home, terus kita pilih teks, lalu kita lanjut ke WordArt-nya. Tabel itu tuh kumpulan kotak cells yang disusun dari baris dalam kolom. Biasanya digunakan untuk mengkomunikasikan informasi berupa teks maupun kombinasi dengan numerik. Terus caranya itu, cara kita membuat tabel itu, kita bisa klik insert di bagian home, lalu kita pilih table, lalu insert. Terus kita bisa juga menyesuaikan kolom tabel yang kita inginkan. Grafik di sini penjelasannya itu alat yang dapat kita gunakan untuk mengkomunikasikan informasi secara grafis. Nah, biasanya untuk membantu menggambarkan data perbandingan yang mudah dipahami pembacanya. Nah, caranya untuk kita bisa menampilkan grafik di Microsoft Word, itu tuh kita bisa klik insert di bagian home, lalu card, masukkan data numeriknya atau angkanya.